ada tulisan AR ya, AR ya, kita klik ya. Nah, scanning for, nah, oke. Nah, itu bisa kita taruh di kotak-kotak ini, kita tinggal tap aja sahabat kripto ya. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Jadi dia 1:1 ya. Ini kalau kayak ke mobil begini nih. Weh deh. Kita lihat lagi. Wih, gede juga ya. Nah, itu dia sahabat kripto. Nah, wih di. Sekarang kita jauh ya. Mana nih suaranya? Kok nggak ada suara ya? Buat Sunmori ya sahabat kripto. Bisa buat Sunmori. Oh, lengkap dengan komplit dengan bayangannya juga ya. Lengkap dengan Sunmori. Sekarang kita ke sini coba lihat ya. Widih. Oke. Detailnya. Ya. Nah, ini kalau sama mobil one on one-nya ya. Keren. Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto, gimana? Keren kan? Motor James Bond, ya enggak? Kali ini gue mau ngebahas tentang aplikasi VeVe ya sahabat kripto. Ini semacam kayak marketplace NFT gitu ya. Cuman dia punya license ya dari Marvel, terus Disney pun dia punya tuh, iya kan? Awalnya gue tahu aplikasi ini karena gue lagi nyari apa kripto tentang Disney ya. Di sini gue ketik kan Disney kripto gitu ya. Disney merambah metaverse untuk bikin simulator dunia. Di sini dibilang gitu ya, dia lagi daftarin patennya nih Disney untuk bikin metaverse gitu ya. Dan di berita kedua inilah gue tahu mengenai VeVe ini gitu ya. Semakin tertarik NFT, Disney buka lowongan kerja khusus pengembang bisnis digital. Di bawah nih dibilang gitu ya. Raksasa media ini juga memiliki kemitraan dengan pasar NFT VeVe gitu. Gimana cara bacanya, VeVe apa VeVe ya? Nggak tahu lah ya. Kemitraan ini untuk platform berbasis GoChain. Disinilah gue tahu kalau VeVe ini punya token namanya Ecomi gitu ya. Dan dia bekerja di blockchainnya GoChain gitu. Tapi gue dengar juga si Ecomi ini juga lagi bikin bridge ke Ethereum ya sahabat kripto ya. Nah di sini dibilang gitu ya, VeVe adalah aplikasi Android dan iOS yang dirilis oleh Ecomi tuh ya kan. Jadi dia Ecomi tadi token tadi ya, dia bekerja di garingan GoChain dan dia punya VeVe yang menyediakan pasar untuk koleksi digital berlisensi. Nah ini dia yang gue tertarik gitu ya, dia punya lisensi gitu ya. Seperti Marvel, DC, Disney, bahkan Disney pun sudah kerjasama sama dia gitu, Star Wars, dan ada Givenchy juga gitu ya, Coca-Cola dan Pixar gitu ya. Dan nggak pakai lama akhirnya gue juga ngecek di Play Store gitu ya sahabat kripto, dan ini udah gue install gitu ya. Gue tertarik karena dia berlisensi tadi gitu ya. Bahkan ada Ultraman juga loh di sini gitu ya. Nah sekarang kita udah ada di app-nya gitu ya. Nah menurut gue yang paling menarik dari VeVe ini adalah ini fasilitas drop ini gitu ya. Walaupun gue belum pernah dapet ya, akhirnya gue beli di secondary marketer ya kan. Karena gue ikut drop gak pernah dapet. Nah drop ini apa gitu ya. Jadi dia nih kayak gini nih ya kan. Nih kemarin drop di tanggal 21 Februari jam 11 malam gitu ya. Jadi kita berebutan sama pengguna-pengguna lain gitu ya. Dan gue belum pernah dapet sih gitu ya. Nah kayak ini dia drop terakhir dia gitu ya. Ini harganya $6,99, tapi kalau udah di secondary market bisa naik nih, bisa jadi $26. Bahkan ada yang beli di $50 bisa jadi $3.000 gitu ya. Nah itu yang menarik gua gitu ya. Nah drop ini yang gua nggak kebagian ya sahabat kripto ya. Di sini kan kelihatan gue punya you own one edition of this item gitu ya. Nah ini 540 for sale in the market. Kalau kita klik sini dia akan langsung ke market gitu ya sahabat kripto ya. Nah gue beli kemarin di $149,9 gitu ya. Sekarang yang termurahnya aja orang jual udah 161, padahal gue beli secondary market loh. Nah harga dropnya dia tuh berapa tuh? Ini list price-nya dia ya sahabat kripto. Dia sebenarnya kalau kita dapat dropnya cuma $87 gitu ya. Sementara gue beli di $140 ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah kenapa gue bilang gitu?
mudah-mudahan aja ini istilahnya bisa berkembang, kita hold 3 bulan 6 bulan bisa jadi $3.000 gitu ya. Gue bakal tunjukin lu yang udah jadi $3.000 gitu ya. Contohnya ada kayak NFT Donald NDC ini gitu ya. Ya kan, dia padahal ininya common ya. Oh ya, by the way, si ini nih apa? VIV ini membagi klasifikasi ya. Ada common, uncommon, rare, ultra rare sama secret rare gitu ya. Di sini dia bilang nih ya kan. Terus ada juga istilah first appearance gitu ya. Nah, ini kalau lu dapat dropnya cuma 60 gem ya, sahabat kripto ya. Kalau lu lihat di marketnya ya kan, yang termurah sekarang orang udah jual $1.000 tuh. Oh ya, by the way, dia pakai gem ya, sahabat kripto. Gemnya itu senilai 1 gem ini sama dengan $1 gitu ya. Nanti itu akan kita lanjut ke bagian profile ini nanti gitu ya. Kita balik lagi ke sini, terus kita lihat di sini ya, sahabat kripto. Ini dia common, ada juga uncommonnya. Terus ini FA ini artinya first appearance ya, sahabat kripto. Nah, ini biasanya dia yang lebih mahal kalau ada keterangan first appearance ini gitu ya, FA gitu kan. Nah, ini dia nih, kalau common dia biasanya banyak gitu ya. Ya kayak gini nih, common. Nah, dia berarti ada 13.333 gambar Donald ini yang diproduksi gitu ya. Di sini juga ada nomornya. Ini kan ada nomornya ya. Ini kan nomor 9.000 dari 13.000 tadi gitu ya, nomor 11.000 gitu ya. Dan gua kemarin sih kebetulan dapat yang nomor rendah ya, beli motor itu gitu ya. Nah, ini dia yang gue bilang udah $3.000 ya kalau nggak salah deh ya, harga terendahnya ya. Tapi dia waktu dropnya dia harganya memang 333. Terlihat di sini ya, sahabat kripto ya. List price 333 jam, 30 gem gitu ya. Jadi kalau lo mau ikut dropnya lo harus punya 333 gem ini gitu ya. Dan yang jual pun sedikit gitu ya. Dan dia ini masuk kategori ultra rare gitu ya. Berarti diproduksi cuma 4.333 gitu ya. Ini kita lihat marketnya ya, sahabat kripto ya. Cuman 4.000 unit ibaratnya gitu. Wow, sudah $27.000. Gile. Itu harga terbawahnya ya, sahabat kripto ya. Jadi itu juga yang bikin gue tertarik, karena dia berlisensi dan istilahnya begitu di dropnya habis ya, dia hanya ada tersedia secondary market. Kita langsung lanjut ke sini ya, sahabat kripto ya. Nah, kita sampai di collection ya, sahabat kripto. Jadi gue dari kemarin tuh coba ikut drop mulu, cuman gagal mulu gitu ya. Akhirnya gue beli di secondary market ya kan. Di sini gue dapet No Time to Dare tuh, dia rare ya. Terus gue first edition nomornya 1940. Kita klik ya, yang gue punya ya. Nah, ini dia nih motor gua ya kan, bisa ditaruh di aspal yang tadi yang di awal video gitu ya. Itu rare, gua nomor 1940. Kita klik infonya gitu ya. Nah, di sini gua bisa jual ya kan, bisa transfer kalau gua mau kasih ke orang, ke temen atau gimana gitu ya. Tapi enggak sih ya kayaknya ya. Terus di sini ada keterangannya 1:1, skalanya 1:1 gitu ya. Terus ini yang gue bikin tertarik apa gitu kan. Tuh, dia floor price-nya yang termurah di pasar sekarang $163 gitu ya. Dan gue beli di $150 gitu ya. Nah ini dia nih ya kan. Dia edisi ini ada 9.007 unit berarti gitu ya. Dan gue di nomor 1940 gitu ya. Jadi gue menariknya kemarin, wah ini nomornya nomor kecil gitu ya. Terus dia first edition gitu ya, tipenya first edition, ada first appearance tadi gitu ya. Dan yang bikin gue tertarik juga apa gitu kan, dia license-nya James Bond 007, tapi juga semua series ini kan Triumph Motorcycle ini dia digunain nama James Bond gitu ya. Jadi dia masuknya ke license ini gitu. Dan yang menariknya ada merek motor Triumph ini juga. Kenapa gue beli ini aja gitu ya. Dan yang menarik dari VIV ini juga dia ada ini My Showroom gitu ya. Kita langsung klik aja ya, sahabat kripto ya. Nah, dia ngasih kita showroom gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi motor tadi ini bisa gua taruh di sini gitu ya. Nah, kebetulan gua juga mau nyoba, gua mau naruh motor gua di sini gitu. Sebenarnya sih kalau orang kayaknya koleksinya udah dahsyat ya. Tapi biarin lah ya, namanya juga kita baru gitu ya. Kita coba taruh motornya di mana ya. Oke, gua mau coba taruh motornya di sini, ada tombol add ya. Plus ya, coba ya. Nah, ini dia nih koleksi gue mau taruh sini, coba. Mana kok nggak keluar? Nah, itu dia. Oke, nah ini motor gue nih, baru satu koleksi gue ya. Ini keren sih. Oke, gue mau keluar dulu dari showroom ini gitu ya. Wih, kita keluar lagi deh.
Balik lagi ke collection ya sahabat kripto ya. Jadi di sini juga kita bisa wishlist apa yang kita pengen. Ini masih banyak sih yang gue pengen gitu ya. Ini ada DeLorean juga gue pengen nih. Ya kan, masih di bawah $100 sih yang common gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke feed ya sahabat kripto. Di sini juga kita bisa post ya, semacam kayak Instagramnya gitu. Intinya di sini lu bisa pamer-pamer lah ya yang lu punya gitu ya. Ya kan? Lu bisa posting-posting lah di sini. Ya, kita lanjut aja ke market gitu ya. Nah, di sini market ini menarik ya sahabat kripto. Seperti yang gue cerita tadi, VIV ini dia istilahkan dia ada 5 tingkatan, ada common, ada uncommon, terus ada rare ya, ada ultra rare, sama ada secret rare gitu ya. Jadi kalau common, secret rare itu ya edisinya aja ya sahabat kripto. Kalau common mungkin dia lebih banyak itu jumlah gambarnya gitu ya. Wah, tuh dia ada Star Trek segala macam ya. Di profile ini gitu, di sini keterangan lo ya. Di sini kan gue bikin ini pemuda kripto, terus gue punya collectible 1, cuman dia langsung full set ya. Tapi yang gue sayangin ya kan, kalau kita klik wallet ini, coba kita klik ya walletnya ya. Nah, kita udah di walletnya. Jadi yang gue sayangin adalah ya kan, gue belum bisa beli gem ini pakai token OMI ini gitu ya. Ya kedepannya mungkin nanti akan bisa ya sahabat kripto. Jadi kalau lo klik get more gem ya kan, I have read ya. Nah, kita mau coba beli 5 dulu ya, coba gitu ya. Nah, yang keluar itu ini gitu ya sahabat kripto. Akhirnya gue bisa beli pakai Google Play, itu pun pakai kartu gitu ya. Begitu gue coba pakai Google Play-nya, karena gue pakai rupiah jadi nggak bisa gitu ya. Ada bagusnya ya sahabat kripto, jadi nggak harus orang yang main kripto kalau mau punya NFT ini gitu ya. Cuman ya kalau kayak gue yang main kripto gini, gue ngarepin sih gemnya ini bisa dibeli pakai token OMI ini gitu ya. Tapi gua nggak tahu juga ya, mungkin bisa kali ya beli gemnya pakai token OMI, karena mungkin kita harus ngisi walletnya dulu ke sini gitu ya. Gue juga belum pernah coba nih, tapi coba nanti gue pengen beli OMI ini, katanya sih ada di OKEX gitu ya. Oke, gua rasa cukup ya sahabat kripto ngebahas soal aplikasi VV ini atau VV lah, gue juga nggak tahu ya. Menarik sih ya sahabat kripto ya, mudah-mudahan aja apa yang gue beli ini bisa jadi $3.000 gitu ya. $150 sih 2.500.000. Sebenarnya cuma 2,2, cuman ada pajak ya gara-gara pakai Google Play itu gitu ya. Gua kena pajak, jadi gue belinya 2.500.000 untuk motor virtual ini. Tapi ya semoga aja baru 2 hari aja istilahnya sih, gua lihat sih udah naik $10 ya. Tuh, ya kan? Gue beli di 150. Ya kan, sekarang orang paling murah jual 163. Ya kita lihat aja ya sahabat kripto, namanya juga usaha gitu ya. Oke, gua pamit, bye bye sahabat kripto.